Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan karena kita punya Allah yang dahsyat, amin. Allah kita besar, lebih besar dari apapun masalah kita maupun penyakit kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan karena kebaikannya yang luar biasa untuk kita, amin. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat baik. Kasih-Mu tiada henti-hentinya untuk kami Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang besar. Tidak akan menyerah, tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Hidupku dalam genggaman-Mu.
dapat bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, yes Tuhan. Ya Yesus yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Jemaat saja yang menyanyikan dari hati bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yes Tuhan. Ya Yesus. Yes Tuhan, Kau sanggup menggenapi Yesus iman kami yang percaya Tuhan. Yes. Yes. Ya Yesus, sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dari hati kita. Kami punya Tuhan yang besar. Yes Tuhan. Ya Yesus, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau berjanji Yesus menggenapi iman kami Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang
kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam namanya saja. Firman-Mu yang terangi kami, Yesus. Firman terangi jalan, kisah imanku nyawaku.
siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu
Yesus, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam puji-pujian kami. Engkau memberkati penyembahan kami, sehingga tiap-tiap pujian, tiap-tiap pengakuan, pernyataan hati kami, sungguh kami menikmati Allah ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kalau sebentar firman Tuhan hendak diberitakan, kami tahu bahwa Allah pun memberkati puncak ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan Engkau juga memberkati umat-Mu yang mendengarkannya. Ruangan yang ada, ruangan hati yang ada, pikiran yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini? Yaitu istilah sausika. Ada yang pernah mendengar istilah ini belum ya? Sausika. Apa itu? Sausika itu Bapak Ibu adalah satu fenomena yang terjadi di negara Jepang. Ya, di mana dalam 10 tahun terakhir angka kelahiran anak-anak itu menurun sangat tajam. Ini keponakan saya, Bapak Ibu. 10 tahun ke belakang, negara Jepang itu Bapak Ibu, angka kelahirannya itu menurun sangat drastis, ya, sangat drastis. Gambar yang terlihat oleh Bapak Ibu di LCD itu adalah gambar salah satu desa di Jepang yang sangat terdampak dengan fenomena sausika ini, di mana di desa itu dengan area yang cukup luas, tetapi isinya hanya 67 orang yang semuanya sudah lansia. Sekolah-sekolah ditutup karena tidak ada muridnya, Bapak Ibu. Lalu jajaran seperti orang yang duduk banyak itu Bapak Ibu, itu bukan orang. Jadi ibu yang berdiri itu, karena dia kesepian melihat desanya itu tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara tertawa anak-anak, tidak ada keceriaan. Lalu ibu itu membuat banyak sekali boneka, ya, membuat banyak sekali boneka ditaruh di mana saja. Jadi sekolah-sekolah yang kosong dikasih boneka-boneka, tempat-tempat umum yang kosong dikasih boneka. Karena apa Bapak Ibu? Karena di desa itu sudah tidak ada lagi anak-anak, tidak ada lagi remaja, tidak ada lagi pemuda. Hanya 67 orang yang semuanya sudah lansia. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan fenomena sausika yang sedang tren saat-saat ini di Jepang. Karena angka kelahiran anak-anak dalam 10 tahun ke belakang itu sangat turun. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang menyebabkan sehingga Jepang mengalami fenomena ini? Bapak Ibu, penyebabnya banyak, tetapi penyebab paling besar adalah karena banyak wanita muda ya di Jepang yang memutuskan atau menolak untuk menikah. Kalau tidak ada pernikahan Bapak Ibu, ya berarti jumlah kelahiran anak-anak akan menurun. Loh, kenapa Bu Asri kok tidak mau menikah? Banyak alasan lagi Bapak Ibu. Tetapi pelaku dari keputusan wanita-wanita yang menolak untuk menikah ini umumnya adalah wanita-wanita kedua atau anak-anak perempuan ketiga di dalam keluarganya. Apa hubungannya Bu Asri?
Hubungannya begini Bapak Ibu. Wanita-wanita, khusus wanita ya ini ya, khusus wanita. Wanita-wanita pertama, dia bisa anak sulung, dia bisa anak kedua, dia bisa anak ketiga. Tetapi kalau dia wanita pertama di dalam keluarganya, umumnya Bapak Ibu wanita di Jepang ini tidak mau meninggalkan pekerjaannya setelah dia menikah dan punya anak. Berbagai macam pertimbangan. Ada yang mengatakan bahwa saya ini kuliah, ya, saya mengeluarkan uang banyak. Dulu waktu kuliah saya ini mahasiswa yang pinter. Sekarang kalau saya lulus dan saya tidak bekerja hanya mengurusi anak, lalu untuk apa dulu orang tua saya menyekolahkan, menguliahkan saya dan mengeluarkan uang banyak. Ada juga Bapak Ibu yang suami istri merasa bahwa penghasilan suami saya tidak cukup. Jadi saya harus membantu untuk bekerja. Dengan berbagai alasan Bapak Ibu, sehingga anak yang dilahirkan dari wanita pertama di keluarga itu biasanya diasuh oleh neneknya, kakeknya, dan adik perempuannya. Yang punya anak bekerja, mencari nafkah, yang di rumah mengurus segala sesuatu berkaitan dengan anaknya adalah orang tuanya dan adiknya. Bersyukur Bapak Ibu kalau neneknya masih kuat ya, merawat cucu itu satu penghiburan bagi nenek ya, karena katanya cinta seorang kakek dan nenek kepada cucu lebih besar daripada cinta terhadap anak. Ini yang sering saya dengar loh Bapak Ibu ya. Tetapi seringkali karena waktu mendapat cucu, neneknya ini kan usianya beragam ya Bapak Ibu. Ada seorang menjadi nenek ketika usianya masih relatif muda, kekuatan fisiknya masih bagus. Tapi ada yang sudah punya cucu dalam usia yang cukup banyak, sehingga kondisi fisiknya, kesehatannya juga mulai menurun. Yang punya anak bekerja, yang dititipin neneknya dan adik perempuannya, sehingga dari pagi sampai siang sampai malam yang mengurus anaknya adalah adik perempuan dari wanita yang punya anak ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Si wanita ini, si adik perempuannya itu satu sisi melihat ibunya kesehatannya tidak bagus, lalu ada keponakannya. Sehingga seluruh beban sepertinya ada pada dia. Dari memandikan, kasih makan, muter-muter kayak pakai motor karena sulit tidur. Ya Bapak Ibu. Sehingga kemudian adik perempuannya ini belum menikah, belum punya anak, tetapi benar-benar mengetahui keseharian kalau punya anak. Itu sebabnya kemudian mereka memutuskan untuk menolak menikah. Lalu yang terjadi adalah tingkat kelahiran yang terus menurun di Jepang. Lalu pemerintah Jepang mulai mengeluarkan berbagai macam program. Mereka bilang Sausika ini merugikan bangsa kita. Karena kalau tidak ada anak-anak yang lahir, padahal yang generasi selanjutnya sudah pada tua, ini lalu siapa yang melanjutkan perjalanan negara ini? Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Wah, kalau Bapak Ibu ya pemuda-pemuda yang mau menikah tinggal di Jepang pasti senang sekali. Karena apa Bapak Ibu? Sampai pemerintah Jepang itu mengeluarkan siapa yang mau menikah, sekian dari biaya pernikahan ditanggung. Begitu habis menikah dikasih apartemen, setiap bulan dikasih tunjangan dari negara. Supaya apa? Hanya supaya mereka melahirkan anak-anak. Rupanya kelahiran anak-anak bukan hanya berbicara tentang kelangsungan keturunan di dalam keluarga, tetapi rupanya kehadiran anak-anak juga membicarakan tentang kelangsungan sebuah negara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam fenomena Sausika ini tentang konsep pandang kehadiran anak-anak yang sudah mulai tergerus dengan beberapa hal. Tetapi pagi hari ini kita tidak akan membicarakan tentang anak-anak dari sudut pandang siapapun, tetapi kita mau membicarakan tentang apa sih kehendak Allah bagi anak-anak dan orang tuanya. Yang pertama Bapak Ibu yang kita sungguh-sungguh harus pahami adalah oleh Allah anak-anak
dipercayakan kepada orang tuanya. Bisa jadi seorang bayi begitu dia dilahirkan, dia sudah berada dalam keluarga besar. Ada tantenya di situ, ada Pak D-nya, ada neneknya, ada opa omanya, ada siapapun yang mengasihi dia. Tetapi kata firman Tuhan, hanya orang tua sajalah yang diinginkan oleh Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi partner Allah di dalam memuridkan anak-anaknya. Sekalipun seorang anak dilahirkan dalam sebuah keluarga yang besar, keluarga yang ramai oleh siapapun itu, tetapi penanggung jawab utama di mata Allah anak-anak adalah orang tuanya. Bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan Pak D, Om, Tante atau siapapun. Tetapi orang tuanya, kecuali jika anak itu sudah menjadi yatim piatu, tentu dia tidak bisa hidup dengan orang tuanya lagi. Bapak Ibu, apakah pihak-pihak yang lain boleh membantu? Boleh. Neneknya masih sehat boleh membantu. Pak D-nya, Bude-nya sehat boleh membantu. Tante Omnya masih sehat boleh membantu. Boleh membantu. Tetapi bukan penanggung jawab utama. Itu sebabnya bagi nenek-nenek yang menolong anaknya untuk menjaga cucunya, ya, berhenti untuk khawatir. Karena seringkali ketika tahu orang tuanya bekerja, nenek-nenek yang mengasuh cucunya mulai berpikir, iki sok mbene aku dipanggil Tuhan, cucuku piye? Firman Tuhan menjawab, mereka punya orang tua yang menjadi penanggung jawab utamanya. Bapak Ibu, ada seorang tokoh besar namanya Pak Charles Swindoll. Dia berkata begini, fungsi orang tua tidak dapat digantikan oleh harta. Fungsi orang tua tidak dapat digantikan oleh benda atau hal-hal lain. Fungsi orang tua tidak dapat digantikan oleh orang-orang lainnya. Bukan hanya fungsi dalam kebutuhan yang bersifat nyata, tetapi juga kebutuhan yang sangat dasar, yang tidak nyata. Apa itu? Bercerita bersama, tertawa bersama, berpelukan, bersentuhan, dan ikut merasakan harapan, keinginan, dan ambisi anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu menyiapkan makanan anak-anak, menjaga kesehatan mereka, menjaga pendidikan mereka, tetapi ada kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa hati mereka, yaitu apa? Yang tidak nyata, tidak kelihatan. Tertawa bersama, bercerita bersama. Ada begitu banyak peristiwa yang sangat diinginkan oleh anak-anak, yang itu tidak selalu tentang pakaian, makanan, minuman, dan pendidikan mereka. Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam prinsip ini? Bahwa oleh Tuhan, penanggung jawab utama anak-anak adalah orang tuanya. Hampir pasti kebenaran ini bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga muda yang tinggal terpisah oleh orang tua dan mertuanya. Ya, betul ya Bapak Ibu, karena tinggal sendiri, ya mau tidak mau anak ini memang menjadi tanggung jawab saya. Kalau begitu, bagi keluarga-keluarga muda yang masih tinggal bersama dengan orang tua dan mertua, bersyukur karena ada pertolongan. Tetapi masing-masing orang yang ada di dalam rumah itu harus mengerti, menjaga koridor fungsi dan posisinya masing-masing. Bapak Ibu, tanpa disadari, anak-anak yang tinggal, anak-anak yang lahir dan tinggal di dalam keluarga, jadi ada keluarga yang tinggal bersama dengan orang tua. Kehadiran anak pertama kali itu menyukakan hati Bapak Ibu. Wah, seneng, apalagi kalau kehadirannya dinantikan, diupayakan. Tapi begitu anak-anak hadir, mulai secara tidak langsung seperti ada
pembagian fungsi. Oh, kamu kerja berarti anakmu sama aku. Nanti kamu kalau pulang anakmu jadi tanggung jawabmu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tidak selalu kejadiannya seperti yang kita inginkan. Kita pengennya anak-anaknya nurut, bangun tepat waktu, makannya enggak rewel. Ada hari-hari itu terjadi, tapi ada saatnya tidak begitu kan Bapak Ibu? Ada saatnya malam rewel, nangis gitu ya. Ibunya sudah pegang, neneknya itu mulai berpikir, aku tangi porayo, nek tangi aku ngantuk, nek aku ora tangi, engkau putuku kok ketoke aku gak cawe-cawe gitu ya. Nanti sudah bergumul, akhirnya memutuskan untuk bangun Bapak Ibu. Belum juga anaknya berhenti menangis, lalu tidak dikatakan dengan suara, tetapi si anak merasa, mbok wis tobu lah opo tangi, wong ora iso nulungi juga lo ya. Bapak Ibu, ada begitu banyak peristiwa berkaitan dengan anak yang kemudian menyimpan begitu banyak keluhan di dalam pikiran dan hati, tetapi tidak tersampaikan. Pagi hari ini Tuhan melalui firman-Nya mau meluruskan lagi bahwa orang yang ditunjuk oleh Tuhan, pribadi yang ditunjuk Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya, kakek, nenek, pak de, bude, siapapun boleh membantu, tetapi bukan penanggung jawab utama. Itu sebabnya bagi orang tua yang punya anak kecil ya, ketika Anda mulai kerepotan, menelpon kepada ibunya, menelpon kepada mertuanya, Bu tolong ke sini, kami sedang ribet, Ibu tolong. Kalau ditolak tidak boleh sakit hati, ya tidak boleh sakit hati. Anak-anak tanggung jawab orang tuanya. Bersyukur kalau ada orang tua yang bisa menolong, tetapi kalau tidak, tetap minta kekuatan Tuhan untuk menanggung jawabi anak-anak yang diminta dan diberikan oleh Tuhan. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, berkaitan dengan kehendak Allah bagi anak-anak dan orang tua adalah Allah meminta orang tua menolong anak-anaknya menjadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya ulang ya, Allah meminta kepada orang tua untuk apa? Untuk menolong anak-anak mereka menjadi yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukan menjadi seperti yang dikehendaki orang tuanya. Amsal pasal 22 ayat 6 sudah saya tampilkan, kita bisa baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 berkata, didiklah orang muda. Siapa sih yang dimaksud dengan orang muda? Orang muda yang dimaksud dalam teks ini, Bapak Ibu, yaitu anak-anak berapapun usianya sampai dia belum menikah. Ya, anak-anak yang belum menikah, dia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Firman Tuhan berkata, didiklah anak-anak ini. Menurut apa? Menurut jalan yang patut baginya. Kok jalan, Bu? Jalan di sini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, memakai kata ben, artinya kecenderungan. Maksudnya apa? Bapak Ibu, Alkitab berkata begitu anak-anak dilahirkan, di dalam diri mereka sudah langsung ada dua kecenderungan. Satu, kecenderungan yang positif. Yang kedua, kecenderungan yang negatif. Kecenderungan yang positif didapat dari Allah. Nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam Mazmur 139, di sana dikatakan Tuhanlah yang menenun aku. Tuhanlah yang menyusun tulang-tulang di dalam tubuhku. Tuhanlah yang memberikan aku bla 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 bla. Jadi ada kecenderungan di dalam diri anak yang positif asalnya daripada Allah, dan ada kecenderungan negatif
Asalnya dari mana? Dari dosa warisan Adam dan Hawa dan dari dosa keturunan, yaitu dosa yang diturunkan oleh orang tua mereka. Ini sifatnya negatif. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud didiklah anak muda menurut jalan yang patut bagi dia, artinya orang tua harus menolong anak-anak. Kecenderungan yang negatif, kecenderungan untuk melawan aturan, melawan otoritas, mengikuti yang jahat. Orang tua harus menolong anak-anak untuk menyingkirkan kecenderungan yang negatif ini. Sebaliknya, setiap anak punya kecenderungan yang positif, yang kadang-kadang itu mewarisi sifat orang tuanya, kadang-kadang tidak. Tetapi semua kecenderungan yang positif, kata Tuhan, harus dikembangkan, harus ditolong supaya makin maksimal. Ini yang dimaksud dengan kata jalan di sini, Bapak Ibu. Tetapi yang patut menjadi perhatian bagi Bapak Ibu dan saya adalah kalimat ini berkata, didiklah anak-anak sampai mereka belum menikah, sampai mereka menikah nanti, menurut kecenderungan yang baik, yang patut baginya. Kata gantinya di belakang itu bukan bagi orang tua, tetapi bagi anak. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut bagi anak itu. Artinya apa? Artinya bahwa nanti saya akan jelaskan secara komplit setelah ini ya Bapak Ibu. Artinya bahwa anak-anak ini oleh Tuhan sudah direncanakan jalan hidupnya. Tuhan sudah punya kehendak atas anak ini yang tidak selalu kehendaknya sama dengan kehendak Tuhan kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi orang tua menerima kepercayaan dari Tuhan, tetapi orang tua bukan pemilik tunggal dan pemilik mutlak dari seluruh sisi kehidupan anak-anaknya. Saya ulang ya Bapak Ibu, orang tua memang menerima kepercayaan dari Tuhan tentang hadirnya anak-anak di rumah mereka, tetapi orang tua bukan pemilik tunggal, bukan pemilik mutlak dari anak-anak mereka. Loh kok bisa begitu Bu Asri? Iya Bapak Ibu, ada dua alasan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, mengapa orang tua diminta oleh firman Tuhan untuk mendidik anak-anak bukan menurut jalan yang patut bagi orang tuanya, tetapi jalan yang patut bagi anak-anaknya. Kenapa begitu? Alasan yang pertama, Bapak Ibu, setiap anak itu adalah pribadi yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap anak pasti mewarisi beberapa hal dari ayah dan ibunya. Pasti itu Bapak Ibu, entah wajahnya, entah temperamennya, entah senyumnya, entah kepandaiannya. Setiap anak pasti mewarisi beberapa hal dari ayah ibunya. Tetapi dalam setiap anak akan selalu ada sifat, sikap, dan bakat yang tidak mewakili siapapun. Karena apa Bapak Ibu? Oleh Allah anak-anak dilahirkan melalui orang tua mereka, tetapi mereka adalah pribadi yang baru. Ya, pribadi yang baru. Saya sangat menyukai makanan Jawa. Tetapi anak saya VB, makanan Jawa, makanan Indonesia begini. Dia lebih suka yang ngelentrek, yang ada keju, yang ada yang meler-meler di pizza itu apa Bapak Ibu. Jadi dia tidak menyukai makanan saya tidak menyukai makanan yang disukai oleh dia. Bapak Ibu, anak saya VB perempuan tetapi paham dengan motor laki. Ya, dia paham merek motor yang bagus, jenisnya apa. Saya nggak mudeng, itu bukan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Bapak Ibu memang oleh Tuhan dilahirkan melalui Bapak Ibu. Tetapi mereka pribadi yang baru. Mereka pribadi yang baru. Kata Tuhan,
anak-anak harus dihargai, diterima sebagaimana mereka diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah Bapak Ibu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita semua, termasuk anak-anak, bahwa satu saat kelak ketika kita menghadap pengadilan Kristus, ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan loh Bapak Ibu. Termasuk diantaranya talenta, karunia, dan bakat yang oleh Tuhan diberikan kepada kita. Satu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, apakah talenta, bakat, karunia yang Tuhan berikan kepada kita maksimalkan untuk Tuhan atau tidak. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau oleh Tuhan, anak kita nih ya, anak yang kita lahirkan, anak yang kita rawat, anak yang kita didik, ternyata oleh Tuhan diberikan ketertarikan yang berbeda, hobi yang berbeda, bakat yang berbeda. Tetapi karena Bapak Ibu tidak mau menghargai anak-anak dengan ketertarikan yang berbeda, mereka tidak bisa maksimal karena orang tuanya menginginkan anak-anak sesuai dengan kemauan saya. Pertanyaannya, lalu satu saat ketika anak-anak kita menghadap tahta pengadilan Kristus, ditanyakan oleh Tuhan, bagaimana dengan karunia dan talenta yang kutaruh? Anak-anak tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang tua yang tidak memberikan keleluasaan bagi anak mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Satu saat kami datang ke keluarga Ibu Daniel Sendang Mulyo. Hadir enggak ya Ibu Daniel Sendang Mulyo? Mamahnya Anya. Hadir ya Ibu, selamat pagi. Kami berdoa. Lalu bertanya kepada Anya sekarang kelas berapa, keinginannya ke depan apa gitu. Saya kaget loh Bapak Ibu. Karena bagi saya ketertarikannya Anya ini aneh untuk seorang perempuan muda dan cantik seperti dia. Saya bilang, kamu besok pengen bekerja jadi apa, Nok? Tante, Om, tolong doakan, saya pengen jadi bartender. Saya pikir ini cita-cita kok gak umum, gak lumrah. Betul ya Bapak Ibu? Bartender itu ini loh Bapak Ibu, peracik kopi itu loh Bapak Ibu. Itu yang laki ya Pak? Maaf, barista ya. Bapak Ibu, saya sudah bertemu begitu banyak orang. Ketika anak-anak ditanya pengen jadi apa, no, pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi tukang pegawai pajak, pengen jadi apapun yang itu. Ketika saya tanyakan, no, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi barista, Tante. Saya itu kayak, iki lumrah pora ya. Lalu saya bertanya kepada Bu Daniel, karena saya yakin tidak semua orang tua siap mendengar anak-anak yang punya keinginan semacam ini. Betul Bapak Ibu? Ngono kuwi gawean opo? Gitu ya. Betul Bapak Ibu? Gawean opo? Terus engko ibu nek ditakoki karo dulur-dulur, anakmu kerjane apa? Peracik kopi. Di mana harga diri kami? Betul Bapak Ibu? Betul ya? Lalu saya langsung tanya kepada Bu Daniel, Bu, Ibu tahu kalau si Anya pengen jadi suka jadi barista? Tahu Tante. Pak Daniel yang sedang berlayar tahu? Tahu. Jadi gimana Bapak Ibu? Tahu kalau si Anya itu pengennya tertariknya jadi barista? Kami mendukung, kami mau nabung untuk nyekolahkan dia jadi tukang kopi. Bapak Ibu, saya salut dengan Bapak Ibu Daniel, ya. Mungkin pekerjaan ini pekerjaan yang bagi orang lain apa sih, pendapatannya berapa sih, nama baikmu bagaimana sih? Tetapi kata Tuhan, setiap anak dilahirkan oleh bapak dan ibunya, tetapi mereka tidak 100% plek ketiplek sama bapak ibunya, sekalipun mewarisi beberapa hal. Tapi dalam diri setiap anak selalu ada ketertarikan yang berbeda, temperamen yang berbeda, hobi yang berbeda, model motor yang diinginkan berbeda, merek kendaraan yang diinginkan berbeda, warna yang disukai berbeda. Betul Bapak Ibu? Beberapa baju saya sudah tidak muat karena saya makin berkembang Bapak Ibu. Lalu
saya berpikir demi pengiritan, saya pikir bajunya tidak akan saya kasih kepada orang lain. Mau saya kasih ke anak saya. Lalu Febe bilang, ibu, aku nggak suka bajunya ibu. Karena aku lebih suka pakai celana panjang daripada pakai rok. Ibu, aku nggak suka bajunya ibu. Bajunya ibu itu kuno. Semuanya zaman 70-an, 80-an. Aku ini milenial. Saya tidak boleh memaksakan. Kecuali ketika anak-anak keinginannya, hasratnya adalah dosa, mau tidak mau, anak-anak harus dibimbing untuk bertobat dan meninggalkan kecenderungan itu. Alasannya, maaf Bapak Ibu, belum alasan yang kedua. Bapak Ibu, Allah mau orang tua mengasuh, mendidik dan mengarahkan anak-anaknya sambil menerima dan menghargai perbedaan mereka. Tentu yang dimaksud bukanlah sifat dosa. Dengan mencetak anak-anak kita tanpa menghargai sifat, sikap, bakat, dan ketertarikan pribadinya, kita bukan saja tidak menghargai kekhususan mereka, tetapi kita sedang tidak menghargai Allah yang menjadikan anak-anak itu menjadi berbeda dengan kita. Ada seorang pakar Kristen, namanya Bapak Dr. Neil Anderson. Dia berkata begini, Bapak Ibu. Anak yang berasal dari keluarga yang terlalu banyak menuntut kesempurnaan, seringkali menjadi anak yang sangat tertekan. Seorang yang perfeksionis atau penuntut kesempurnaan hidup, sangat mudah mengalami kekecewaan, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, untuk kita yang masih punya anak-anak, yang punya cucu, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan ajar saya peka terhadap apa yang Tuhan taruh bagi anak saya. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa menangkap oleh Tuhan anak saya ini diberi bakat apa, talenta apa, ya? Karena Bapak Ibu, anak-anak dalam usia tertentu, mereka kadang-kadang belum memahami, aku itu sebetulnya tempatku di mana, ya? Bahkan anak-anak yang sudah sampai lulus SMA pun, kadang-kadang mereka tidak paham, sebetulnya bakatku apa, talentaku apa, ketertarikanku apa. Mereka belum paham. Orang tua diminta oleh Tuhan, tolonglah anak-anakmu untuk menjadi diri mereka sendiri dengan berbagai kecenderungan baik yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka maksimal seperti yang direncanakan Allah. Kadang-kadang yang direncanakan Allah bisa sama dengan rencana orang tua terhadap anaknya, tetapi kadang-kadang rencana orang tua tidak selalu sama dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu, saya itu pengen banget anak-anak kami itu sekolah teologi ya pengen banget. Bukan karena saya pengen anak saya jadi pendeta. Karena saya sadar bahwa seorang hamba Tuhan itu kalau tidak benar-benar dipanggil oleh Allah, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Jadi saya berkata dengan anak saya, VBK sekolah teologi ya nak. Ibu aku nggak mau. Loh ibu tuh enggak nyuruh kakak jadi pendeta loh nak. Tapi menurut ibu semua orang harus tahu teologi yang benar. Supaya dia tahu kebenaran firman, hidupnya setiap hari berjalan dengan baik. Karena nilai-nilai dan prinsipnya tepat. Lalu anak saya bilang, ibu aku enggak mau. Saya mulai lagi gini loh nok, gini. Ibu aku enggak mau. Dan ibunya yang harus tahu diri dan stop. Meskipun saya berkata loh, Kak S1-nya boleh jurusan apa saja. Ibu ton dukung kamu mau jadi apa saja boleh. Tapi punya pengetahuan teologi bagus loh nak. Ibu aku nggak mau. Gimana kalau sekolah teologinya S2 saja. S1-nya sembarang, S2 saja. Ibu aku nggak mau. Ibunya yang harus tahu diri dan berkata, oke, Tuhan
antara Tuhan tidak taruh atau Tuhan belum taruh. Betul ya Bapak Ibu? Saya berdoa, saya bilang Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa alasannya? Sehingga Amsal pasal 22 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, bagi anak itu. Tidak selalu bagi orang tuanya, kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak ya. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa saya harus mengasihi anak-anak saya sambil mau menerima semua perbedaan yang ada dalam dirinya, kecuali dosa ya, kecuali dosa. Yang kedua Bapak Ibu, karena dalam diri setiap anak ada yang namanya gen Allah. Ya. Ketika anak-anak dilahirkan, anak-anak punya DNA orang tuanya, punya gen orang tuanya. Tapi jangan salah. Anak-anak yang dilahirkan melalui orang tua, sesungguhnya pembentuknya adalah Allah. Yang membuat anak-anak itu adalah Allah. Yang menciptakan, membentuk anak-anak ini adalah Allah. Dan menurut Kejadian, begitu Tuhan membuat manusia dari tanah, lalu Allah menghembuskan rohnya, memberi kehidupan. Dalam tiap-tiap anak ada roh Tuhan. Dalam diri tiap-tiap anak Allah menaruh kerinduan, kebutuhan tentang Allah. Allah sangat merindukan anak-anak ini mengenal Tuhan dengan benar. Allah menginginkan setiap anak punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin anak-anak memahami tentang konsep kebebasan memilih. Yang itu nanti akan memainkan peran yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu membawa anak-anak untuk mengenal Allah dari sedini mungkin adalah tindakan tepat orang tua yang menyenangkan hati Tuhan. Pak Yosua punya banyak sekali teman. Salah seorang teman ini, Bapak Ibu, adalah temannya Pak Yosua dari sejak muda, ya, sebelum kami menikah. Tahun 2002, saya melahirkan VB. Tidak berselang lama, temannya Pak Yos ini juga melahirkan anaknya yang pertama, laki-laki. Kemudian Bapak Ibu, ketika satu saat kami ketemu, kami mulai membicarakan banyak hal biasa ya, Bapak Ibu kalau ketemu teman, ceritanya banyak panjang lebar dari tema apa ke tema apa begitu. Lalu temannya Pak Yos ini bilang begini, Yos, anakku toh Yos, artinya masih beberapa bulan ya Bapak Ibu, masih beberapa. Anakku toh Yos, nek tak gawa ning gereja, itu nek krungu musik toh nuwangis. Engko nek tak gawa metu sedelok, dek wis meneng, tak gawa mlebu meneh, krungu musik gereja ki nuwangis gitu. Oh iya, ora apa-apa toh, itu kan karena dia dari rumah biasa tenang. Kemudian di gereja banyak orang memuji Tuhan, nggak apa-apa, semua ada waktunya. Goro-goro anakku koyok ngono, kami malah dadi koyok ora ibadah, ngurusi bocah. Lah nek nang omah aku ngurusi bocah, nang gereja ngurusi bocah gak iso ibadah, untuk apa aku ke gereja? Lalu istrinya menyaut kepada saya. Dia bilang begini, Bu, apa Bu? Wong kami ke gereja, itu kalau punya anak kecil kan repot toh Bu. Membawakan ini, betul ya Bapak Ibu semua yang punya anak begitu ya. Oh kalau punya anak itu gendotannya tuh loh Bapak Ibu. Karena begitu banyak yang harus dipersiapkan. Lalu istrinya, wes aku harus bangun lebih pagi, menyiapkan diri lebih pagi, ubyek dari pagi, ngatur bawaan dari pagi. Begitu sampai ke gereja tuh aku gak bisa ibadah Bu. Ngapain? Lalu saya bilang, jadi kesimpulannya apa? Ya kami gak ibadah dulu sampai nanti anak-anak tahu diajak ke gereja. Lalu saya bilang, Bu, ojo ngono. Anak-anak memang belum paham apa itu ibadah. Mereka ke gereja mungkin masih mainan dengan temannya. Tetapi dengan rutin saja bawa anakmu ke gereja setiap minggu, kamu sudah menaruh satu pola yang itu ditangkap oleh anakmu tapi tidak melalui kata-kata. Pola apa itu? Nek dino minggu gereja. Betul ya Bapak Ibu? Karena setiap minggu dibawa mungkin tidak mudeng.
Tapi karena setiap minggu, bangunnya lebih pagi, kita kemana mah gereja ya. Bapak Ibu, setiap minggu, mungkin dia hanya main, dia nggak bisa duduk rapi seperti bapak-bapak. Tetapi akan ada pola yang dia tangkap. Oh, dino minggu itu gereja. Berapa banyak dari anak-anak yang ada di benaknya hari Minggu jalan-jalan sama papa mama. Tidak salah, tapi sesudah ibadah. Perlu ditanamkan pola bagi anak-anak minggu ibadah. Minggu ibadah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang terjadi dengan temannya Pak Yos? Ketika anaknya SMA, anak saya berarti juga SMA, di SMA yang berbeda, temannya Pak Yos ini membantu memainkan musik di beberapa gereja, ya, yang menurut kami ini tidak bagus. Karena ibadah di gereja ini habis main musik, nggak dengar firman, langsung pindah ke sana. Jadi sudah diatur jadwalnya. Lalu Pak Yos tanya, loh, nek awakmu kayak ngono terus bojomu mbak anak-anakmu piye? Gitu. Wes mereka terserah mau ke gereja mana, mau ibadah jam berapa silahkan. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. 1 tahun yang lalu, temannya Pak Yos menelpon Pak Yos. Diangkat oleh Pak Yos, beberapa menit nggak ada suara. Lalu Pak Yos panggil namanya, halo, piye? Tiba-tiba bapak ini nangis, di telepon nangis. Pak Yos panggil namanya, piye ono apa? Nangis. Terus Pak Yos bilang, ya wis rak popo, nangis sampai puas rak popo. Karena Pak Yos tahu ini pasti ada sesuatu yang besar. Karena temannya Pak Yos ini tipe orang yang sangat ceria. Lalu setelah tangisannya selesai cukup lama Bapak Ibu. Lalu Bapak ini berkata, Yos, anakku meninggalkan Tuhan Yos. Dadi wong Islam. Ini kepedihan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena membiarkan anak-anak tidak ada pola. Tidak ada tanaman yang kita taruh. Tidak ada benih yang kita taruh dari sejak mulanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai kapanpun saya tahu, Mas Ragil adik saya tidak pernah bisa terhapus dari benaknya bahwa pada waktu dia kecil, saya adalah kakak yang amat sangat kejam di seluruh dunia persilatan manapun. Bapak Ibu, gereja kami di Cepu, itu kalau dari rumah pakai sepeda ontel ya Bapak Ibu, itu ditempuh kurang lebih 20 menit. Sekolah minggu itu jam 7 pagi. Karena saya seorang guru sekolah minggu, saya harus datang lebih awal untuk kami doa bersama. Dan karena perjalanan 20 menit, sehingga mepet setengah 7 kurang 5 saya sudah harus berangkat. Padahal Bapak Ibu sekolah minggu 1 jam 8 mulai langsung, jam 8 ibadah sekolah minggu selesai, jam 8 itu juga langsung ibadah umum. Ya, Bapak Ibu langsung sampai jam 11 siang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena saya pengen mengajak adik saya Ragil ibadah, jam setengah 7 kurang 5 saya sudah harus berangkat. Bapak Ibu tahu, saya mempersiapkan diri saya sendiri itu jam 5 pagi. Jadi saya sudah mandi, sudah pakai baju, jam 5 pagi. Lalu saya siap, ya Bapak Ibu, saya pakai apa ini kalau sekarang itu seperti orang yang masak itu apa namanya Bapak Ibu? Celemek itu ya, tapi yang dari plastik saya buat supaya badan saya enggak basah ketika memandikan. Awal-awal ketika saya panggil Gil, ayo nang kita gereja. Gil, ayo nang gereja. Apalagi waktu itu Bapak Ibu, tidak ada film anak-anak yang diputar di hari lain, kecuali hari Minggu pagi. Dan Ragil sangat pengen sekali nonton film itu, karena kalau ke sekolah temannya pada cerita, dia nggak ngerti karena ke gereja. Saya bangunkan dari pelan, masih au, Bapak Ibu. Semua orang tua mengalami ini ya, membangunkan anaknya yang sulit dan kita jengkel. Lalu Bapak Ibu dari mulai minggu itu sampai minggu berikutnya, saya nggak mau bangunkan Ragil lagi. Tapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya pegang 2 tangannya, saya dudukkan di tempat tidur,
Lalu tangannya saya rangkulkan ke sini. Tangan saya ada di ketiaknya. Dia masih merem Bapak Ibu. Saya bawa dia ke kamar mandi. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Ya, saya mandikan dan dia nangis. Mbak Yayu jahat. Mbak Yayu jahat. Mbak Yayu jahat. Saya biarkan dia menangis, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, saya pakai baju dia. Sudah siap, Bapak Ibu? Dia berusaha bagaimana caranya supaya nggak berangkat sekolah minggu. Saya taruh dia di boncengan sepeda, kakinya supaya nggak masuk ke, itu loh Bapak Ibu, ke druji. Saya taruh di depannya, saya ikat. Ya, saya ikat. Ora iso nengdi, Bapak Ibu ya. Sekolah minggu. Dan itu bertahun-tahun. Nanti Bapak Ibu sampai di gereja, saya nggak bisa tinggalkan ragil. Karena kalau duduk, saya langsung duduk di sebelahnya, dia aman. Ya, dia ikut sekolah minggu, lihat ke depan. Tapi begitu dia tengok saya tidak ada, dia akan nangis di situ. Mbak Yayu endi? Mbak Yayu endi? Sepanjang sekolah minggu saya di sampingnya, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Lalu Bapak Ibu sekolah minggu selesai jam 8, saya nggak bisa langsung ikut ibadah pagi umum, karena saya harus pulangkan adik saya. Kalau dia saya ikutkan ibadah selanjutnya pulang jam 11, saya nggak tahu bagaimana dengan perutnya, lapar dan segala macam. Saya pulang dengan cepat, saya balik lagi gereja untuk saya ikut. Bapak Ibu, pengalaman ini tidak bisa dihapuskan dari pikiran adik saya. Kakakku jahat. Tetapi saya bersyukur karena saya dengar dari kakak saya di Jogja ketika Ragil masih kelas 1 SMA. Kakak saya telepon, "Yuk, awake dhewe urunan yuk setiap bulan nabung." Kanggo apa? Ngerti Ragil ape sekolah teologi ya yuk neng STI. Saya bilang, "Mbak, aku rak percaya." Loh kok kowe rak percaya? Ragil ki mbiyen minder banget, ora wani nek ora tak konconi. Yu aja ngono, ini kuasa Tuhan. Oh iya ya, terus piye? Ayo urunan sepanjang Ragil di SMA kita harus nabung. Kita udah nggak punya bapak, ibu nggak punya penghasilan. Saudara kita yang lain muslim, pasti kalau mereka tahu Ragil masuk sekolah teologi, mereka nggak mau biayai. Bapak Ibu, saya bersyukur karena kemudian adik saya yang dari kecil saya siksa untuk ke gereja setiap minggu. Pagi ini menjadi seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, cinta firman dan menjadi berkat banyak bagi banyak orang. Ada seorang tokoh namanya Charles Spurgeon. Dia berkata begini, "Kalau engkau tidak mau bersusah payah ketika anakmu masih kecil, maka anakmu akan menyusahkan hatimu ketika dia besar. Ketika engkau tidak mau berlelah-lelah mendidik anakmu di dalam kebenaran ketika dia masih kecil, dia akan melelahkan hati dan pikiranmu ketika dia besar. Ketika engkau tidak mau dengan penuh kesedihan dan air mata mendidik anakmu ketika dia masih anak-anak, anak-anak yang akan meletihkan engkau, menyedihkan engkau di masa mudanya." Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ya Bu Asri kok tidak melanjutkan Amsal? Bukannya gereja kita ini sedang secara berkelanjutan belajar kitab Amsal? Jawabannya ini Bapak Ibu. Pak Thomas tolong di... Ada 2 orang anak yang ganteng-ganteng nih ya. Yang satu anak dari Bapak Ibu Yeski, namanya Beryl Jerome Putra. Dan keponakan saya, ya anak dari Mas Ragil dan Mbak Ayu namanya Yisrael Salom. Kristiawan pagi ini hendak diserahkan kepada Tuhan. Anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan bukan berarti Tuhan, ini loh anak yang Tuhan berikan kepada saya, nyoh tak serah ke Tuhan, sakarepe Tuhan. Bukan.
Menyerahkan anak-anak kepada Tuhan artinya orang tua menyadari bahwa saya tidak mampu menerima tanggung jawab ini seorang diri. Saya butuh kekuatan petunjuk bimbingan Tuhan supaya anak-anak ini berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu diberkati. Ya, setiap kita mengoreksi diri sehingga firman ini boleh kita lakukan dengan baik dan memberkati setiap kita yang belum punya anak, yang masih anak-anak, mempersiapkan diri sehingga kelak ketika engkau berumah tangga tahu bagaimana melakukan anak. Satu kisah, seorang teman dalam perjalanan menceritakan kepada saya betapa galaunya hidupnya. Karena anak yang dikasihinya, orang tuanya pengen anaknya jadi dokter dan dia mampu. Kemudian karena anaknya sudah ngomong, Pak aku gak mau jadi dokter. Tapi orang tuanya, udahlah jadi dokter aja, mumpung papa mama bisa membiayai. Akhirnya anak ini sekolah dokter. Dan atas ketaatannya dia bukan anak yang bodoh, anak yang pandai. Cum laude lulusannya, berarti kan terbaik ya. Setelah koas kemudian dapat bahwa dia berhasil dan lulus, siap praktek di rumah sakit. Tiba-tiba suatu hari dia membawa semua berkas, semua hal yang diijazah dan segala macam, ngomong ke papa mamanya, Pak, mama terima kasih udah menyekolahkan saya. Saya pikir saya sudah taat kepada papa mama, sudah membiayai saya. Ini saya serahkan sertifikat, ijazah dan segala macam. Saya sudah memberi yang terbaik bagi papa mama, ini saya berikan. Tetapi izinkan saya untuk mengerjakan sekarang apa yang saya mau. Loh, kamu gak praktek dokter? Enggak, karena saya sekolah mengikuti apa yang papa mama. Sekarang saya serahkan semua hal, nilai-nilai yang terbaik, karena saya sudah manut sama papa mama. Sekarang saya mau sekolah dengan biaya saya sendiri. Dia punya ketertarikan dengan satu hal yang dia jalankan, dan itu membuat hati orang tuanya sedih. Artinya buang waktu, buang uang, anaknya memulai lagi dari dasar sesuai dengan passion yang dia miliki. Saya berharap itu gak terjadi akan terhadap hidup kita kalau kita sedini mungkin mengerti potensi dan nilai anak-anak kita, sehingga kelak anak-anak kita menjadi apa yang Tuhan mau bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya ketika anak-anak berjalan dengan Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak pasti membanggakan, pasti berhasil semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengundang maju ke depan untuk Bapak Ibu Ragil dan Bapak Ibu Yeski. Boleh duduk di depan. Mas Walen boleh langsung menempatkan diri. Iya, ketika melihat foto ini betapa lucunya mereka. Setiap kali ditulis di-upload di status, gemesi banget gitu loh ya. Anak-anak sekarang itu wajahnya udah tegas-tegas, keren-keren, ganteng-ganteng. Ya, bagus. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan itu berkata begini. Bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saya mau berkata bahwa Allah mengasihi anak-anak. Oleh karena itu kewajiban orang tua bawa anak-anak kepada Tuhan. Di gereja kita tidak ada baptisan anak. Karena sebuah baptisan adalah respon hati bahwa saya percaya Yesus, paham saya orang berdosa dan saya mau bertobat. Sedangkan bayi-bayi seperti ini belum tahu. Nang, bertobat ya nang. Tidak tahu. Di gereja kita tidak ada baptisan anak. Sehingga yang dilakukan oleh gereja kita secara sinodal adalah ada penyerahan anak. Menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Tuhan memberikan anak-anak kepada Bapak Ibu sekalian. Anak adalah berkah dan anak juga adalah amanah atau tanggung jawab. Oleh karena itu dengan nats yang sudah saya bacakan, saya ingin masing-masing baik Bapak Ibu Ragil, Bapak Ibu Yeski boleh bangkit berdiri karena saya akan bertanya dan tolong jawab dengan tegas, ya.
dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan dengan disaksikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya. Saya sebagai hamba Tuhan hendak bertanya kepada Bapak Ibu Ragil dan Bapak Ibu Yeski. Yang pertama, tolong dijawab dengan tegas. Apakah Bapak Ibu Ragil dan Bapak Ibu Yeski benar-benar yakin hendak menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan Yesus? Ya, kami yakin. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Ragil dan Bapak Ibu Yeski bersedia mendidik dan membimbing anak-anak ini sesuai firman Tuhan? Ya, kami bersedia. Terakhir, apakah Bapak Ibu Ragil dan Bapak Ibu Yeski bersedia memberikan teladan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan? Ya, kami bersedia. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap jawaban dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kata yang keluar disaksikan oleh jemaat dan Tuhan Yesus Kristus. Mari maju ke depan, kita akan menyerahkan bersama-sama, kita akan berdoa. Ibu Gembala boleh berdoa. Maju ke depan. Saya Mas. Sama berdoa Mas. Bapak Ibu jemaat, boleh kita bersama-sama mendukung keluarga ini dalam tangan Tuhan, anak-anak yang akan diserahkan. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku berserah, aku berserah. Yesus Tuhan, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus. Juru selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Ya Allah, aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat, aku Jemaat nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, aku menyerahkan Israel Shalom Kristiawan ke dalam kasih karunia Kristus. Sejak hari ini Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, ada dalam rencana Allah yang baik, sehingga ke depan benar-benar dalam genggaman Tuhan masa depannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati orang tuanya, arukan otoritas dan hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak ini sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, memberikan teladan yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Kesabaran, kebijaksanaan, kasih untuk anak-anak mereka, sehingga atas hidupnya bukan hanya mereka yang bahagia, jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemampuan daripada Tuhan mengalir, kemampuan daripada Tuhan ada bagi suami istri ini. Segala kecukupan hidup untuk masa depan mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sebagai hamba Allah, aku menyerahkan Beril Jerome Putra di hadirat Tuhan, dalam tata kasih karunia Tuhan, dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, aku berdoa, biarlah mulai hari ini rancangan dan rencana Allah yang terbaik terjadi dalam hidupnya, jalan-jalan hidupnya kelak diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Pertumbuhannya, baik jasmani maupun rohani, semuanya sempurna oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati orang tuanya, berikan hikmat, berikan terus kasih yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan untuk membimbing, membina, mendidik anaknya sesuai dengan
kebenaran Kristus di dalam nama Yesus. Tuhan, hati yang terus kuat menghadapi segala problem, Engkau yang mencukupkan segala pekerjaannya untuk membiayai kehidupan anak ini Tuhan. Kelak sebagai tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Sebagai seorang ibu, Engkau berkati dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesabaran daripada Tuhan menghadapi situasi yang sulit. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan pertolongan, dan semuanya akan indah pada waktunya. Kecukupan, damai sejahtera, berkat atas mereka untuk menghidupi, mencukupkan kebutuhan anak-anak mereka kelak dalam nama Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah, kami bersama-sama menyerahkan kedua anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Baik Israel maupun Beril, kami taruhkan dalam kasih karunia Tuhan. Dan mulai hari ini, terjadilah rencana-Mu yang terbaik atas hidup mereka berdua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Bentar, kami akan menyerahkan langsung akta penyerahan anak. Iya. Tuh, oh di foto sudah. Bisa, resmi. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Selamat berjuang. Mas kakak. Betul ya, oke. Pas itu Pak, anaknya datang sini biar kelihatan. Nah. Oke, Tuhan berkati. Yes, beri kemuliaan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu berkat ketika kita menyerahkan anak-anak kepada Tuhan adalah Bapak Ibu yang punya anak kecil, satu kali pasti akan mengalami satu titik Bapak Ibu gak bisa berbuat apa dengan anak-anak. Contohnya itu tadi nangis dia apa-apa ya, gak mandek-mandek. Terus kemudian sakit gak sembuh-sembuh. Udah gini gitu gak bisa. Bapak Ibu punya satu jalan, serahkan dan angkat anak ini kepada Tuhan. Tuhan, aku dulu pernah menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Aku gak bisa lagi. Tolong Tuhan. Mujizat akan terjadi. Amin. Kami pernah mengalaminya. Di mana waktu itu VB ya kalau nggak salah ya. Setiap kali diajak ke dokter, obat selesai, batuk lagi. Ini batuk lagi sampai uang kami terkuras untuk ke dokter. Dokter ini sudah, dokter itu sudah, ini sudah sampai titik Tuhan. Kami hamba Tuhan, tapi seperti diingatkan bahwa ada satu hal yang kami belum serahkan lagi. Tuhan, ini kan anak-Mu. Kami berdoa, kami taruh di depan kami nyembah Tuhan. Dan satu titik kami berkata, Tuhan ini anak-Mu. Dan saya dengan iman, hari ini aku sudah bosan dengan batuk-Mu. Saya bilang gitu. Mungkin aneh ya doanya. Hei batuk, aku udah bosan dengan batuk-Mu. Selesai hari ini, besok aku gak mau dengar lagi kamu batuk. Puji Tuhan. Bangun tidur tidak batuk sama sekali. Itu semua karena Tuhan yang baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya mau tekankan, kita masih punya Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Engkau akan merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam keluargamu. Kayaknya kecil, tapi nggak ada yang mustahil. Tuhan akan tolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati. Sekarang kita akan, sebelum saya membacakan pengumuman, Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa minggu lalu mengumumkan bahwa hari ini, bulan ini adalah terakhir ya pembayaran penyelesaian angsuran atau iuran untuk pembangunan terakhir. Saya mendorong untuk Bapak Ibu yang belum melunasi atau mungkin masih punya tunggakan bulanan, dipersilahkan menghubungi Pak Untung, siapa Pak, aku wes perlu enggak ya? Tanyakan ke Pak Untung, kemudian selesaikan ya. Biasanya bukan enggak mau bayar, kadang lupa begitu ya. Kita manusia penuh dengan kealpaan gitu lah ya. Kita lupa sehingga perlu diingatkan. Jadi hari ini saya mengingatkan, ini terakhir, artinya terakhir, besok bulan depan sudah nggak ngangsur lagi, tidak ada ini kecuali Bapak Ibu sudah komitmen kepada Tuhan, itu berbeda.
tetapi secara bersama-sama setara periodik tahunan kita sudah selesai bulan kemarin ya Pak Untung ya seharusnya ya, Oktober, tapi laporannya akan dikeluarkan akhir November. Jadi Bapak Ibu silahkan melihat kartunya masing-masing, atau kalau lupa silahkan menghubungi Pak Untung, berapa ya Pak kekurangan saya, silahkan bersama-sama menyelesaikan dengan Pak Untung. Pak Untung siap untuk menolong Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Pak Untung sudah membuat laporannya dengan baik. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu ini. Sekolah minggu hari ini secara online seperti biasa akan dikirimkan linknya lewat grup sekolah minggu oleh guru-guru yang memang bertugas di dalamnya. Kemudian hari Senin ada kado dengan keluarga Bapak Thomas. Nanti janjian ya Pak, gimana caranya dan di mana. Oke, kemudian ibadah wanita hari Selasa 16 November, pujian dilayani Ibu Ardi, doa syafaat Ibu Iwandita, pembicara Ibu Asri, tempat di WSG, bukan WSG ya, RSG, ruang serbaguna ini. Jam 6:30 malam. Baik. KTM kebaktian tengah minggu ditiadakan karena hari Kamis pagi kami harus ke Cepu sampai hari Sabtu siang ada kondangan, dan kita juga berdoa untuk Pak Giarno juga yang mau punya gawe hari Sabtunya gitu ya. Kemudian Pak Eko juga punya gawe juga hari Sabtunya. Kayaknya hari baik hari Sabtu itu ya. Semua hari-hari baik. Jadi kita saling mendoakan supaya semua hal lancar dengan baik. Kemudian hari Jumat ada ibadah pemuda. Kalau nggak salah terakhir ya, betul ya. Ibadah terakhir bukan berarti nggak ada ibadah berikutnya, tidak. Berikutnya akan digunakan untuk latihan-latihan. Ya, baik latihan Natal untuk youth maupun latihan Natal untuk umum. Pujian oleh Lia, kemudian pemusik Ica, Ian, Nathan, Benaya, Aser, Clara dan Yeski. Kemudian tempat di tempat ini jam 7 malam. Mari anak-anak muda atau orang tua dorong ya anak-anaknya supaya rajin beribadah. Ini penting sekali. Kemudian hari Sabtu tanggal 20 November latihan musik dan pujian tempat di tempat ini. Waktu nanti kita sepakati di grup pemusik ya yang terjadwal. Hari Minggu ibadah seperti biasa, ibadah umum, pujian dilayani oleh Ibu Ristiono, singers Ibu Glenn dan Mbak Eni, pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Saudara Ian dan Benaya. Nanti lukir ya Ian ya. Kemudian Asar Bapak dan Ibu Untung, LCD Adik-Ati, ya, Adik-Ati, iya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, doakan kami karena beberapa waktu ini sangat padat jadwal tugas-tugas dari sinode. Minggu depan setelah ibadah kami harus berangkat ke Pati untuk pentahbisan pendeta di Pati karena kalau ada yang tahu Rindang 84, restoran 84 itu penggembalanya membuka satu pos PI baik di Trangkil maupun di mana Mas kemarin saya bilang Banyutowo. Jadi ada 2 pos PI yang harus ditanggung jawabi sehingga harus ada pendeta pembantu yang harus dilantik. Jadi kami harus ke sana. Bapak Ibu doakan supaya kami sehat ya, supaya tetap bisa melayani dengan maksimal dan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Yuk. Sebelum kita akhiri ibadah kita, biarkan hati dan pikiran kita tenang di hadapan Tuhan. Mari sampaikan rasa syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari bawa hati kita untuk berkata terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Menyadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia. Kita bisa beribadah itu berkat Tuhan. Mari bersyukur masing-masing hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri.
sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, oh, buat hari yang Kau beri. Sekali lagi ku naikkan syukur, Yesus. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Engkau baik, Engkau baik. Bisa kasih dan besar setiamu, besar setia, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setia Tuhan, besar kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Kami memuja Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, di akhir ibadah ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Memuja Engkau, memberikan hormat, glory, kemuliaan yang terbaik dari hati kami, karena kami melihat, kami mengecap, merasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, tetapi Allah yang juga begitu dekat dengan kami. Bahkan Kau melihat dan mengetahui pergumulan-pergumulan kami. Engkau yang memahami kami lebih paham dari orang-orang yang terdekat sekalipun. Tidak ada Allah di dalam Yesus Kristus yang seperti Engkau di bumi ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Kau keluar dari tempat ini, ingatlah bahwa Tuhan baik bagi Engkau. Dia Allah Immanuel yang menyertai Engkau selama-lamanya. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam segala sisi-sisi kehidupanmu, di sana ada Tuhan yang menyertai engkau. Jadi jangan takut, jangan gampang putus asa, karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau, memberkati, menolong, menguatkan engkau. Dalam tangisanmu yang terdalam, di sana ada Tuhan yang siap menghiburkan engkau. Sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya yang esa, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati kesehatanmu menjadi baik, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan. Apapun yang kau harapkan dan cita-citakan asal untuk kemuliaan Tuhan diberkati dan dibuat menjadi berhasil.
sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya beriman bersama berkata, amin. Tuhan berkati, lambaikan tangan, Tuhan baik.